Pemilihan kepala daerah serentak akan digelar pada akhir November mendatang. Seluruh calon kepala daerah yang akan berlaga tengah menyiapkan visi misi demi merebut suara dari para pemilihnya. Dari keriuhan pilkada serentak, pilkada di Jakarta menjadi salah satu yang menuai perhatian. Apalagi di pilkada Jakarta kali ini akan diramaikan oleh 3 pasangan calon, yakni Pramono Anung Rano Karno yang diusung PDIP, pasangan Ridwan Kamil Suswono yang diusung Koalisi Indonesia Maju Plus, serta pasangan Dharma Pongregun dan Gun Wardana yang maju dari jalur independen. Dari ketiga paslon yang akan berlaga di Pilkada Jakarta kali ini, ada optimisme dari pasangan Pramono Anung Rano Karno bahwa mereka akan bisa memenangkan Pilkada Jakarta dalam satu putaran. Ya, kalau kita sudah maju, kita juga harus yakin untuk menang. Kalau nggak yakin menang, ngapain maju? Apalagi hari ini yang luar biasa, ini adalah rumah pemenangan atau posko paling dekat sama rumah saya. Saya aja nggak tahu, benar-benar nggak tahu siapa yang menyiapkan. Jalan kaki ke rumah saya nggak sampai 5 menit. Sehingga dengan demikian antusiasme warga yang luar biasa kepada saya dan Bang Dul ini luar biasa. Dan sekali lagi inilah yang menjadi energi kekuatan bagi kami berdua. Ya. Bang Dul yakin menang satu putaran nggak? Harus. Kalau mau maju ya pasti yakin. Saya fighter, saya yakin. Prediksinya akan gimana? Visi akan disampaikan ke KPU malam ini. Apa yang bisa di-spill, Mas, mungkin dikit? Ya intinya nanti kalau sudah ini kami pasti akan buka. Saya dan Bang Dul ini bukan orang yang tertutup, kami sangat terbuka. Tetapi intinya adalah bahwa kami akan mempunyai program yang tumbuh dari bawah. Bukan program yang tiba-tiba dari atas. Pernyataan yang nyaris serupa juga dilontarkan oleh Suswono yang merupakan pasangan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Suswono menganggap pilkada satu putaran akan menekan biaya yang dikeluarkan oleh negara. Ya kalau soal prediksi ya itu sah-sah saja ya. Termasuk juga survei apapun ya sah-sah saja ya. Yang penting bahwa kita akan ikuti aturan mainnya. Kalau memang harus 2 putaran ya 2 putaran. Tetapi kalau bisa sekali putaran paling tidak bisa menghambat mengurangi biaya lah ya setidak-tidaknya. Yang jelas kami akan berusaha secara optimal untuk memperkenalkan program-program gagasan-gagasan besar Jakarta Baru, Jakarta Maju ini seperti apa ya. Itu nanti setelah kami ditetapkan menjadi pasangan calon sah, sehingga nanti kami baru akan menggesah ya agar rakyat Jakarta paham. Pilkada Jakarta memang berbeda, karena untuk memenangkannya, paslon harus memenangkan suara lebih dari 50% plus 1 suara. Jika jumlah dukungan yang diperoleh paslon kurang dari 50%, maka akan digelar putaran kedua. Lantas, faktor apa saja yang mempengaruhi paslon bisa memperoleh suara 50% plus 1? Mungkinkah seorang paslon bisa menjadi jawara Jakarta dengan 1 putaran? Tim TV One mengabarkan. Anda sudah mendengarkan tadi apa yang membedakan Jakarta dengan daerah-daerah lainnya untuk bisa menentukan pemenang dari pilkada. Nah, bicara mengenai soal kemenangan, para calon pasangan memang memiliki keyakinan yang begitu tinggi. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah kemenangan ini diraih dalam 1 putaran atau 2 putaran. Melihat tadi dari berbagai pertimbangan akan lebih mudah, kemudian juga lebih hemat biaya jika dilaksanakan sepanjang 1 putaran saja. Akankah visi misi yang mereka sampaikan kepada masyarakat bisa mengantarkan tiket kemenangan kepada mereka ini hanya dalam 1 putaran saja. Untuk bisa memberikan pandangan, analisa, termasuk juga ada kaitannya dengan bagaimana sebenarnya syarat-syarat yang akan menjadi karakter dari pemilihan dari para warga di Jakarta ini. Nah, ini sudah hadir di samping saya pengamat politik yaitu Mas Khairul Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Umam. Mbak Putri. Baik, dan juga akan bergabung secara daring ini perwakilan dari masing-masing kandidat ataupun juga masing-masing pasangan yang meramaikan Pilkada Jakarta. Sudah hadir secara daring juga mewakili dari ataupun juga merupakan tim sukses dari pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno, Bang Chiko Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Chiko. Salam, Bu Putri, Mas Umam, Bu Siti Fadila.
Apa kabar semua? Alhamdulillah baik Bang Ciko. Dan juga sudah bergabung juga dengan kita, ini juga tim sukses dari pasangan Dharma Kun. Gitu kan, Dharma Pongrekun Kun Wardana, yaitu Ibu Siti Fadila Supari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Siti. Waalaikumsalam, selamat malam juga Mbak Putri, sama Pak dari PDIP ya, dan pengamat. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Ya, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana keyakinan disampaikan baik oleh Pak Pramono, kemudian juga tadi oleh Pak Suswono. Pak Pramono Anung bahkan mengatakan kita ini fighter, kalau nggak yakin ya nggak akan kemudian maju ke medan pertandingan. Tapi apa yang membuat kemudian pasangan Pramono Anung, kemudian juga Rano Karno ini, Bang Ciko yakin bisa memenangkan pilkada kali ini hanya dalam satu putaran saja, Bang Ciko? Tadi yang disampaikan oleh Mas Pram itu kan sebenarnya bukan subar ya, tidak sesuai dengan judul yang disampaikan TV One. Tapi itu merupakan statement keyakinan dari kedua pasang calon ini. Dan ini suatu hal yang biasa seperti disampaikan oleh Mas Pram bahwa kalau tidak yakin ya nggak mungkin maju karena banyak sekali yang istilahnya korbankan untuk seorang atau dua pasang ini maju. Artinya Mang Rano Karno yang baru saja terpilih sebagai anggota DPR RI harus mundur dari jabatannya. Mas Pram juga yang tadinya berpikir setelah selesai masa tugas sebagai Seskap ingin santai-santai dulu bersama keluarga, pada akhirnya harus bertarung lagi di dunia kontestasi politik. Dan juga tentu bukan hanya waktu, bukan hanya tenaga, tapi juga biaya. Nggak mungkin paslon ini juga tidak mengeluarkan biaya. Dan juga mengajak teman-teman yang lain untuk bersama-sama berjuang. Dan ini artinya tidak boleh setengah-setengah dan harus menang. Dan memang ditargetkan satu putaran karena memang sumber daya ini kan sayang sekali kalau kita harus menghambur-hamburkan untuk kemudian maju ke putaran kedua, walaupun tentu bila itu terjadi tidak jadi masalah, ini juga bagian dari perjuangan. Keyakinan kami ini berdasarkan satu tadi terkait dengan memang hitung-hitungannya kedua tokoh ini kan juga bukan kedua tokoh yang tidak pernah bertarung secara elektoral. Mas Pram 4 kali terpilih sebagai anggota DPR RI, Bang Rano pernah maju sebagai wakil bupati, pernah jadi juga wakil gubernur, kemudian sekarang terpilih sebagai anggota DPR RI. Artinya pertarungan elektoral bagi mereka bukanlah hal yang asing. Mereka mengetahui apa-apa aja prasyarat untuk menjadikan seorang calon kemudian terpilih di fieldnya masing-masing. Dan ini akan diterjemahkan dalam perjuangan kali ini maju sebagai paslon gubernur dan wakil gubernur. Tapi selain itu juga tentu kita tidak boleh lupa bahwa keduanya didukung oleh PDI Perjuangan, sebuah partai yang eksistensinya, posisinya sudah teruji dan terbukti di daerah khusus Jakarta ini. Beberapa kali kami menang pemilu, kemarin kami berada di urutan kedua, dan kami betul-betul memahami permasalahan-permasalahan Jakarta sehingga kami yakin kami bisa membawa gagasan-gagasan yang kemudian bisa diterima oleh masyarakat dan yang mudah-mudahan bisa dijadikan alasan bagi masyarakat untuk memilih paslon kami. Baik, dukungan dari PDIP bisa menjadi salah satu modal kuat dan cukup menjanjikan bagi pasangan ini untuk bisa mengklaim ataupun juga mendapatkan suara lebih dari 50%. Itu yang terjadi pada pasangan Pramono Anung Rano Karno. Nah, bagaimana dengan pasangan calon independen kita, Bu Siti Fadila, mendapatkan suara 50% plus 1 cukup besar, Ibu. Apalagi kemudian jika tugas ini harus dilakukan oleh pasangan yang tidak didukung oleh partai yang notabene partai itu memiliki pendukung yang cukup besar. Bagaimana ini, Ibu? Iya, tentu saja memang kita harus menang. Apakah itu satu putaran atau dua putaran, tidak masalah bagi kami. Walaupun mungkin untuk jalanannya mungkin lebih baik satu putaran. Tapi untuk kami dari paslon independen, mau satu putaran, kayak mau dua putaran, kayak yang penting paslon independen itu menang. Gitu. Baik, tapi keyakinan. Ya, silakan lanjutkan Ibu. Sekarang sudah pinter ya, masyarakat itu sudah pinter, tidak melihat siapa yang akan jadi, tapi melihat programnya. Nanti masyarakat akan bisa menilai
mana program-program dari ketiga paslon ini yang betul-betul berpihak pada masyarakat banyak. Nah, saya kira masyarakat sekarang sudah akan pinter. Dan program-program kami adalah kita tekankan pada program kemanusiaan. Sehingga kita bisa lintas partai. Siapapun juga, ibu-ibu, emak-emak yang tertarik dengan program kami mestinya akan bergabung pada kami. Tidak peduli itu dari partai manapun juga. Baik. Itu. Jadi itu harapan kami, apakah putaran 1, apakah 2 putaran, pokoknya kita harus menang. Baik, Bu Siti, dari program-program yang ada, apa Bu yang andalannya yang kemudian ini bisa memikat hati para warga Jakarta sehingga kemudian mendapatkan pasangan Darmakun ini 50% lebih, Bu? Ya, kami tidak berani untuk mengatakan harus mendapat 50% lebih ya, tapi harapan itu boleh-boleh saja. Menurut saya, program-program Darmakun ini sangat berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Karena kami memperjuangkan hak dasar kedaulatan hidup masyarakat Jakarta. Yang selama ini masyarakat banyak atau rakyat banyak itu selalu tersingkir dengan pembangunan yang notabene mesti walaupun itu untuk mempersatu Jakarta, tapi kita tidak boleh menggerus kemanusiaan. Nah, itu yang ditekankan. Baik. Jadi Pak Dharma bahwa dia akan melindungi setiap jiwa keluarga. Baik. Jadi kita ciptakan Jakarta yang aman, Jakarta yang aman untuk mewujudkan rakyat yang beradab, kemudian mandiri, kemudian makmur dan bahagia. Baik, Mas Umam juga bisa berikan pandangan keuntungan kerugian satu putaran, 2 putaran seperti apa sebenarnya? Kalau faktor biaya memang sudah di depan mata, tapi masalah-masalah lainnya? Ya, kalau misal kandidatnya cukup banyak, memang potensi untuk masuk di putaran kedua akan lebih terbuka. Dan memang dari sisi competitiveness itu akan jauh lebih kompetitif, dan ketika masuk di putaran kedua, maka proses deepening atau pendalaman terhadap gagasan, ide itu akan jauh lebih terlihat. Meskipun memang secara klaim ini kan menang satu putaran ini kan bahasa klaim, ini kan bahasa cywar. Masing-masing mencoba untuk klaim, dan itu juga terjadi di Pilpres kemarin. Masing-masing kandidat juga mengklaim akan menang satu putaran, meskipun dalam realitasnya di voters turnout-nya ada yang 15%, ada yang hanya 20%, ada yang sampai 50%. Nah, terlepas dari itu, memang kalau misal kita cermati dari peta kekuatan yang ada, pasangan Ridwan Kamil Suswono berpotensi memiliki potensi kemenangan di satu putaran itu. Karena bagaimanapun juga komposisi infrastruktur politik, terutama dari partai-partai pendukung, itu praktis 85%. Dan angka itu sangat masif. Artinya kalau misal kemudian pasangan RK dan juga Pak Suswono bisa meyakinkan infrastruktur politik itu bekerja real pada basis kekuatan politiknya, maka potensi 50% plus 1 berpotensi terjadi. Meskipun tentu itu tidak menjadi jaminan juga, karena angka dukungan di atas kertas seringkali kemudian agak luput di dalam eksekusi di lapangan. Faktornya cukup banyak, mulai dari faktor teknis ya, masyarakat di hari H misalnya terkendala karena faktor jarak, faktor teknis cuaca dan sebagainya, sampai hal-hal yang sifatnya substansial terkait dengan ketidakpercayaan pada penyelenggara atau penyelenggaraan pemilu yang dianggap tidak merepresentasikan aspirasi mereka dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian terus akan berkembang. Tetapi di saat yang sama ini memang ada sisi yang unik ini dari pasangan Pak Pramono dan juga Rano Karno. Dalam konteks tertentu, kedua pasangan itu memiliki kegembiraan karena memang seolah tidak ada beban. Tidak ada beban, barangkali juga karena merasa tercorner, ini 15% berhadapan dengan 85%. Benar yang disampaikan oleh Pak Rano itu, kalau menang ini luar biasa, tapi kalau kalah pun juga tidak terlalu malu dan juga bersiap menghadapi realitas yang ada. Nah, oleh karena itu, tetapi dengan riang gembira itu, dengan optimisme itu, dia mencoba untuk mentransfer apa sih yang sebenarnya ingin dilakukan, sekaligus juga barangkali ada basis pemilih loyal dengan pendukung Anies Baswedan misalnya, yang kemarin sempat agak komunikasi cukup dekat. Maka kalau misal kemudian ada
gerakan yang bisa tertransfer dengan mengkapitalisasi tadi itu kekhawatiran atau ketidakpuasan terhadap proses politik, maka angka itu bisa berubah. Dan dengan tingkat literasi politik masyarakat Jakarta yang cukup memadai, potensi shifting dalam konteks dukungan juga bisa terjadi. Mas Umam, artinya lebih penting kemudian dukungan para parpol di belakang para calon ini dong dibandingkan dengan program visi misi kerja yang nanti ditawarkan. Tapi nanti Mas Umam bisa dijawab setelah jeda berikut ini, termasuk juga kalau tadi dikatakan oleh Mas Umam ada orang-orang mungkin yang kecewa dengan proses menuju Pilkada Jakarta kali ini. Nah, siapa kemudian mendapatkan keuntungan? Pasangan yang mana mendapatkan keuntungan dari kalangan tersebut? Nanti kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Saat lagi. Yang bisa menjadi modal utama untuk meraih suara, mengalahkan para calon lain yang didukung oleh partai-partai. Kita lihat begitu banyak, 85% tadi dikatakan oleh Mas Umam. Partai yang mendukung tentunya pasangan ini, Ridwan Kamil Suswono, kemudian juga PDI Perjuangan yang memiliki basis yang luar biasa juga menjadi modal bagi pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno. Melanjutkan yang tadi Mas Umam, artinya betulkah visi misi tidak terlalu diperhatikan, ditepikan karena toh suara ini sudah ada dan mendapatkan otomatis para calon ini dari partai-partai yang mendukung mereka? Visi misi tetap penting karena bagaimanapun juga literasi masyarakat Jakarta juga cukup memadai untuk mencerna setiap informasi dan juga klaim-klaim politik yang disampaikan. Tetapi juga di saat yang sama visi misi itu menjadi sesuatu yang sifatnya dinamis. Tergantung juga seberapa disiplin para calon pasangan cagup dan cawagup itu dalam berargumen, bernarasi. Jangan sampai ketika kemudian menyampaikan visi misi kemudian ada yang slip of tongue atau ada yang salah argumen, tidak logik dan sebagainya. Nah, tetapi terlepas dari narasi yang dibawa, sekali lagi infrastruktur pemenangan itu terletak pada bagaimana kemudian penguasaan teritorial. Nah, penguasaan teritorial termasuk dalam konteks di semua basis ya di Jakarta, Mbak Menteri. Tentu partai politik yang memiliki infrastruktur itu. Nah, kalau misal kemudian 85% itu kemudian bisa digerakkan secara masif dengan KPI yang betul-betul terukur ya. Misalnya Jakarta Timur, kalau misal kemudian bisa menyapu sekitar 70% suara, kemudian Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, kantong-kantong besar itu ditetapkan, let's say, target 70%, kemudian realisasi 60%, maka target satu putaran berpotensi terjadi. Tetapi kalau misal kemudian dinamika berkembang, termasuk kemarin kan ada itu narasi yang digaungkan gerakan coblos semua, nah, supaya kemudian surat suaranya tidak dipermainkan dalam tanda kutip oleh oknum kekuatan politik tertentu sebagai alat legitimasi untuk memenangkan salah satu calon, maka ada gerakan itu, ayo datang ke TPS semuanya dicoblos. Nah, itu juga berpotensi seberapa efektif dia menyebar, seberapa efektif dia kemudian mempengaruhi perilaku politik masyarakat Jakarta. Kalau misal kemudian itu bisa ditekan dan kemudian dikonversi menjadi basis pemilih yang cukup meyakinkan ya, tentu potensi kemenangan satu putaran bisa terjadi. Meskipun tadi kita tidak bisa underestimate, tidak boleh underestimate pada salah satunya ya, Pak Pramono dan juga Pak Rano Karno. Keberadaan public figure di sekitarnya, saya pikir itu bisa menjadi sebuah media komunikasi politik yang juga cukup efektif. Adapun yang pasangan independen, Pak Dharma, ya, Pengrekun dan Kunwardana. Ya, tentu sebagai sebuah pernak-pernik demokrasi cukup menarik. Tetapi per kali ini dari sisi kekuatan infrastruktur politiknya, dari sisi narasi yang disampaikan, tampaknya belum ada
sesuatu yang menjadi distinctive point, yang menjadi efek pembeda. Nah, jangan sampai ini kemudian keberadaan paslon independen sifatnya wujuduhu keadamihi, ada, tapi seperti nggak ada. Nah, kita nggak ingin itu. Ini langsung ditanggapi oleh Ibu Siti Fadila Supari. Jangan sampai adanya pasangan independen ini, Ibu, ada tapi nggak ada, hanya sekedar aksesoris, hanya sekedar pelengkap. Apalagi tadi dikatakan oleh Mas Umam bahwa untuk bisa menjadi pemenang butuh tadi infrastruktur pemenangan berupa partai-partai politik. Bu Siti, silakan. Ya, prediksi Pak Hairul Umam itu adalah prediksi yang sudah kuno, sudah zaman dulu. Itu Pak Hairul Umam kita harus jeli melihat setelah tanggal 20 Agustus. Masyarakat itu sudah pinter-pinter Pak. Masyarakat sekarang ini sedang minimalnya percaya pada partai politik. Contohnya pada tanggal 20 Agustus itu pagar DPR itu roboh. Itu kekuatan rakyat. Padahal di DPR itulah tempatnya partai politik di situ. Loh, kok bisa loh? Kalau 5 partai politik masih mempunyai teritorial yang seperti Bapak katakan, mesti tidak ada itu yang bisa merobohkan pagar DPR. Pasti RUU Pilkada pasti gol. Itu MK pasti kalah kalau partai politik masih berkuasa. Nah, tetapi ternyata MK yang menang bukan DPR. DPR itu rumahnya partai politik semuanya loh Pak. Nah, itu satu. Kedua, konstelasi partai politik dalam pilkada ini sangat pincang, sangat tidak adil. Gitu. Satu paslon didukung oleh 13 partai, satu paslon lainnya didukung cuma 1 partai, walaupun partai besar ya, paling besar gitu. Tetapi kan itu menunjukkan sesuatu yang aneh. Masyarakat pasti berpikir, ada apa ini? What's wrong? Nah, mereka akan berpikir dan akhirnya mereka kemudian tidak akan percaya lagi pada partai-partai dan hilanglah teorinya Pak Hairul Umam tentang teritorial. Mudah-mudahan rakyat dan atau masyarakat Jakarta cukup cerdas untuk menilai program-program yang akan dipresentasikan oleh para paslon-paslon. Nah, gitu. Baik Bu Siti Fadila. Nanti Mas Umam silakan, monggo untuk dikomentari. Betul nggak kemudian karakter para pemilih Jakarta seperti itu? Tapi Bang Ciko juga bisa berikan pandangan. Bang Ciko, kalau kita bicara mengenai infrastruktur tadi yang disinggung oleh Mas Umam ini begitu dominan, begitu luar biasa perannya untuk mengantar para calon ini menjadi pemenang. PDIP memang memiliki basis yang besar, tapi 85% partai ini kemudian memberikan dukungan kepada pasangan lawan, pasangan rival ini, Bang Ciko. Kita nafikan, memang kalau kita bicara soal pemilihan, kontestasi politik, tentunya basis-basis di mana partai-partai itu bekerja dan mempunyai struktur di seluruh Jakarta misalnya, itu sangat mempengaruhi bagaimana pasangan calon bisa mensosialisasikan programnya. Itu satu, saya menyetujui itu. Namun pertanyaannya kembali lagi, apakah 13 partai itu akan bekerja sekuat tenaga seperti satu sama lain gitu? Apakah nanti jangan-jangan Partai Golkar dan pakai PKS saja yang akan bekerja keras, sementara partai yang lain tidak akan sekeras mereka bekerja? Itu juga menjadi pertanyaan, dan itu ada keuntungan dan ada kekurangan dari berkumpulnya partai begitu banyak di dalam satu koalisi. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu tentu nanti bisa kita jawab di lapangan nanti gitu. Kalau kita lihat soliditas juga penting. Nah, untuk mensolidkan sekian banyak partai sungguh tidak mudah. Kita bisa tahu bahwa sampai hari ini teman-teman di Kim Plus untuk mengusung satu nama sebagai ketua tim ses saja masih bongkar pasang. Kemarin sudah ada satu nama kemudian mengundurkan diri. Nah, ini juga menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Yang kedua, bukan hanya itu, tentunya confidence dari paslon itu juga sangat penting. Bukan hanya tadi, semuanya punya rekam jejak yang baik, termasuk Pengurikun Dharma, semuanya punya visi misi dan gagasan yang baik tentunya, dan mempunyai niat baik untuk warga Jakarta. Tapi level of confidence, saya melihat mungkin subjektif ya, tetapi pasangan
calon Mas Pram dan Rano Karno sangat confidence dan mereka betul-betul rajin turun ke bawah untuk bersilaturahmi walaupun belum masa kampanye ini untuk memperkenalkan diri, dan Mas Pramono Anung sangat fasih dalam berbicara terkait dengan program Jakarta dan gagasan Jakarta. Begitu juga Rano Karno, karena memang keduanya sudah lama tinggal di Jakarta. Kalau Rano Karno anak Kemayoran, lahir besar di Jakarta. Mas Pram sendiri udah dari tahun 80-an. Dan ini sangat penting sehingga tidak kagok ketika berbicara dengan masyarakat. Dan masyarakat bisa relate. Warga Jakarta bisa sangat relate dengan apa yang mereka sampaikan dan punya kesamaan-kesamaan pengetahuan terkait dengan seluk-beluk dan lika-liku Jakarta. Baik, Bang Ciko, pertanyaan ataupun juga hal-hal yang Bang Ciko singgung tadi, benar nggak kemudian 13 partai pengusung pasangan RK Suswono ini betul-betul solid, dan apakah partai masing-masing ini mau kerja keras untuk memajukan ataupun juga memenangkan pasangan yang diusungnya? Nah, nanti setelah jeda, ini ada Mas Muhammad Khalid yang selaku juru bicara dari pasangan RK. Kita lanjutkan perbincangan, dan di segmen ini kita sudah ada narasumber yang baru saja bisa bergabung, yaitu selaku juru bicara dari pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, ada Bang Muhammad Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Khalid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pasangan RK Suswono ini memang betul-betul didukung oleh begitu banyak partai, 13 partai. Tapi pertanyaannya, 13 partai ini semua akan betul-betul usaha keras, usaha total untuk mendukung pasangan RK Suswono nggak Mas? Dan seberapa solid? Karena kalau terakhir saja kita sudah tahu tim sesnya, ketuanya sudah sempat diumumkan, Bang Ahmad Syaroni, tapi kemudian ditarik lagi. Nah, masih ada maju mundur, ada tarik ulur seperti ini. Apa dinamika yang terjadi di dalam sebenarnya, Bang Khalid? Ya, insya Allah solid, insya Allah kompak, insya Allah kita siap berjuang bersama. Dan saya kira memang butuh waktu untuk menentukan tim sukses. Tentu satu partai dengan 13 partai berbeda untuk cara mengorganisasikan ya. Dan itu hal yang sangat alamiah, sangat wajar sekali. Sehingga kita juga perlu mendengar aspirasi dari masing-masing partai pendukung. Dan bagi kami yang terpenting adalah sekarang bagaimana kandidat kami, yaitu kita menyebutnya pasangan Ridwan Kamil Suswono, Ridho. Dan kami meyakini bahwa pasangan Ridho ini adalah pasangan yang tepat untuk warga Jakarta. Kenapa? Paling tidak ada 3 hal. Pertama adalah kita menawarkan rekam jejak. Pak Ridwan Kamil adalah dulunya pernah menjadi wali kota Bandung dan kemudian menjadi gubernur Jawa Barat. Artinya ada rekam jejak kepemimpinan yang bisa ditawarkan. Dan Pak Suswono adalah mantan menteri dan mantan anggota DPR RI. Artinya beliau adalah salah satu seorang pemimpin yang memiliki rekam jejak kepemimpinan nasional. Perspektif perpaduan antara kepemimpinan lokal daerah, yaitu dimiliki oleh Pak Ridwan Kamil ketika sukses membangun kota Bandung dan Jawa Barat, dan perpaduan dengan Pak Suswono yang punya perspektif pemimpin nasional. Jadi perpaduan inilah, dan kemudian kita juga memiliki gagasan. Kita akan fokus kepada program-program yang pro dengan kesejahteraan masyarakat. Isu lapangan kerja itu luar biasa di Jakarta. Lapangan kerja ini kita fokus untuk bagaimana menciptakan lapangan kerja baru, terutama untuk anak-anak muda. Anak-anak muda ini sekarang ini mayoritas pemilih di pilkada, tapi mereka juga yang paling galau karena mereka susah cari kerja. Nah, Kang Emil memiliki rekam jejak dalam bidang ekonomi kreatif dan seorang yang inovator, sehingga program-program ekonomi kreatif yang menciptakan lapangan kerja baru itu akan menjadi salah satu fokus kerja gagasan yang kita tawarkan. Dan Pak Suswono memiliki rekam jejak sebagai Menteri Pertanian, isu-isu terkait stabilitas harga pangan, bagaimana penyediaan kebutuhan bahan pokok yang terjangkau itu juga akan menjadi salah satu isu penting. Jadi inilah kita ingin menawarkan rekam jejak, menawarkan gagasan, dan juga keberlanjutan dan perbaikan. Keberlanjutan maksudnya apa? Kita juga akan mengakselerasi
pembangunan yang sukses di periode gubernur sebelumnya untuk kita akselerasi. Misal transportasi publik yang sudah bagus di era Pak Anies Baswedan, kita akan lanjutkan dan tingkatkan. Konsep integrasi sistem transportasi itu sudah sangat bagus, Jaklingko. Dan kita akan percepat, kita akan akselerasi sehingga menambah armada, menambah rute, sehingga akan mempermudah. Plus juga kita tambah inovasi dengan program urban atau social housing, perumahan yang lebih terjangkau, sehingga integrasi antara transportasi publik yang nyaman, terjangkau, dan rumah yang dekat dengan kegiatan aktivitas ekonomi warga Jakarta. Jadi inilah kita akan menawarkan itu, menawarkan rekam jejak, menawarkan gagasan, dan menawarkan tentang keberlanjutan dan perbaikan akselerasi pembangunan untuk warga Jakarta. Baik, rekam jejak, kemudian juga gagasan dan keberlanjutan dengan perbaikan. Bekal-bekal ini cukup optimistiskah kemudian pasangan RK Suswono ini untuk bisa mencapai target memenangkan pilkada 1 putaran saja, Bang Khalid? Insya Allah, dan kalau kita melihat sambutan dan setahu saya kemarin ada lembaga survei yang menerbitkan ya, ternyata tingkat kesukaan publik terhadap Pak Ridwan Kamil itu mencapai 80%. Tingkat kesukaan itu berbeda dengan popularitas. Jadi kadang orang populer tapi favorabilitas atau tingkat kesukaannya itu rendah. Nah, Pak Ridwan Kamil ternyata modal awalnya bagus, bukan hanya popularitas tapi tingkat penerimaan, akseptabilitas dan kesukaannya juga tinggi. Baik. Semoga ya tentunya jika rakyat warga Jakarta memberikan kepercayaan, insya Allah ya ini akan menjadi sebuah perjuangan yang menantang. Saya pikir juga kandidat lain juga memiliki gagasan yang bagus ya. Saya pikir ini akan menjadi pilkada yang menarik untuk kita saksikan bersama. Baik, tingkat kesukaan angkanya oleh warga Jakarta sudah tadi disampaikan oleh Bang Khalid. Bagaimana tanggapan Bang Ciko, Ibu Siti Fadilah? Tapi sebelum itu silakan Mas Umam terlebih dahulu. Bagaimana pandangannya tadi menanggapi juga yang disampaikan oleh Ibu Siti Fadilah? Ya bagus itu yang disampaikan Mas Khalid, yang disampaikan Bu Siti Fadilah, bahwa dalam konteks optimisme tentu harus kita apresiasi. Tetapi dalam konteks real di lapangan tentu nanti harus kita uji bersama-sama. Kalaupun tadi konteks literasi masyarakat kita terutama di Jakarta yang semakin baik terrepresentasikan dalam gerakan civil society yang kemarin, ya civil society yang kemarin memang sesuatu gerakan yang cukup genuine. Tetapi apakah memiliki misalnya irisan dengan visi yang dimiliki oleh pasangan independen misalnya, rasa-rasanya memang tidak. Tapi tidak masalah bahwa itu nanti ini adalah menjadi sebuah momentum yang baik untuk kemudian membuktikan. Termasuk ini yang kita tunggu-tunggu adalah narasi. Bagaimana misalnya seorang Ridwan Kamil yang memiliki track record panjang dalam konteks tata kelola pemerintahan lokal atau local good governance, kita ingin melihat dalam kontekstualisasi kebijakan publiknya di Jakarta itu apa? Bukan sekedar gimmick, sekedar mobil pink atau mobil curhat. Itu kan sesuatu yang bermain gimmick gitu. Tetapi kalau misal bisa menghadirkan narasi yang substantif, termasuk misalnya Pak Rano Karno juga mantan dari pimpinan kepala daerah, kemudian Pak Pram juga bukan politisi kemarin sore, maka kemudian pertarungan gagasan ini yang ingin kita lihat, yang ingin kita uji. Kalau misal kemudian itu bisa digerakkan secara masif, dikampanyekan, kemudian ensuring the people, shifting itu bisa terjadi. Kita masih ingat, Mbak, di momentum pilkada ketika Pak Fauzi Bowo dulu ya menjadi incumbent, hampir semua materi survei itu cukup banyak yang mengklaim berpotensi menang 1 putaran. Tetapi begitu kemudian Jokowi masuk dengan narasi yang lebih down to earth, kemudian lebih meyakinkan, lebih mudah dipahami di akar rumput, ternyata bisa kemudian melakukan shifting itu. Nah, kita lihat apakah ada yang bisa melakukan itu dalam konteks komunikasi publik dalam jangka yang sangat pendek ini. Tetapi kalau per hari ini rasa-rasanya lempeng-lempeng saja. Belum ada sesuatu yang glaring achievement dalam konteks narasi publik. Belum ada. Oke, Mas Umam, langsung saja challenge ini bisa dijawab oleh baik Bang Ciko, Ibu Siti Fadilah. Tapi mohon maaf para narasumber, karena waktu yang tersisa sangat pendek, jadi singkat-singkat saja. Bang Ciko terlebih dahulu. Silakan Bang Ciko. Bang Ciko, mohon maaf, sepertinya suaranya masih di mute. Kami masih belum bisa mendengar. Kedengeran? Ya, sudah aman. Silakan. Oke.
Jadi pada prinsipnya apa yang menjadi disampaikan tadi saya sepakat sekali bahwa memang we have to attack the problems. Ya, masalahnya sekarang adalah tentu kita harus akui mau sampai hari ini memang belum ditetapkan calon ya. Jadi visi misi maupun gagasan ini masih spill dikit nih tadi disampaikan Bang Khalid. Sebenarnya banyak hal yang sifatnya sama. Kita nggak bisa pungkiri bahwa memang permasalahannya karena kita memapping masalah ini kan sama. Nah, bagi kami yang kami akan attack satu terkait dengan kesejahteraan. Kami akan attack terkait dengan polusi. Masalah yang kami akan attack lagi atau serang dalam tanda kutip adalah terkait dengan akses ke pendidikan dan kesehatan. Akses terhadap transportasi, bagaimana hunian yang layak. Nah, tetapi pada prinsipnya nanti diferensiasi itu akan muncul ketika kita sudah mulai menurunkannya secara detail. Nah, kita tunggu saja ke depan. Dalam waktu yang akan sangat singkat ini kita akan melakukan itu semua. Tapi kalau dibilang terkait dengan kelebihan, saya mengaku betul memang sudah pernah menjadi 2 kali gubernur di Jawa Barat, tapi kita juga tidak bisa lupa terkait dengan pengalaman dari Mas Pram yang 10 tahun di Sekretaris Kabinet, yang sehari-harinya bahkan seminggu sekali bisa membicarakan Jakarta secara komprehensif, terkait juga pembangunan ke depannya, terkait dengan aglomerasi dan hal-hal lain yang sifatnya sangat teknis terkait dengan Jakarta sebagai ibu kota maupun sebagai daerah khusus Jakarta ke depannya. Tapi ya mudah-mudahan ini menjadi pertarungan gagasan yang baik dan kita harus secara riang gembira menyambut kontestasi ini dan rasa-rasanya calon-calon yang ada bisa menghadirkan gagasan yang baik buat warga Jakarta. Baik, Bang Ciko. Bu Siti Fadila terakhir, silakan Bu Siti. Iya, tentu saja kalau kita lihat rekam jejak dan sebagainya, tentu yang namanya paslon independen itu seperti David melawan Goliat ya. Tapi nggak apa-apa. Yang kita berdoa saja mudah-mudahan masyarakat Jakarta benar-benar cerdas, tidak seperti yang dahulu-dahulu, dan sekarang saya kira masih cukup cerdas sampai sekarang dan cukup kritis bagaimana terhadap partai dan sampai sekarang walaupun kita mungkin ada pandang sebelah mata, tapi sebetulnya kita sudah didukung 1 juta orang ketika kita mengumpulkan KTP kita mendapatkan 1 juta orang. Jadi itu sudah ada di tangan 1 juta orang itu. Makanya mudah-mudahan rakyat tetap konsisten akan mendengarkan narasi perjuangan kita, akan bisa mengerti. Jadi tidak apa namanya Indonesia Raya, apa itu Indonesia Raya, kodok lili, kalau kita aja kodok lili itu kata-kata yang indah-indah, itu udah bosan. Nah itu rakyat sudah sedang sangat bosan dengan hal-hal yang business as usual seperti yang kita nikmati beberapa waktu yang lalu. Nah, mudah-mudahan Vox Populi itu adalah Vox independen. Suara rakyat adalah suara independen, bukan suara partai. Oke, baik. Bu Siti Fadila terima kasih, Bang Ciko terima kasih, Bang Khalid juga terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan pandangan dan juga terlibat dalam perbincangan ini. Mas Umam juga terima kasih. Terima kasih Mbak Putri. Ya, dan tentunya setelah jeda kita Malika akan hadir dengan informasi menarik untuk Anda. Silakan Anggita. Iya betul sekali Putri Viola dan juga pemirsa. Sesaat lagi kita akan hadirkan informasi terkait seorang pria tewas ditembak kawanan pelaku curanmor saat berusaha mempertahankan dirinya. Sesaat lagi informasinya untuk Anda.